Apa? Nah, ini naibul fa'ilnya. Tadi hubbiba. Hubbiba itu fi'il mati majhul. Disenengake. Ilayya maring ingsun apa? Salasun telu. Telu. Rupane atibu wangen-wangen. Rupane atibu wangen-wangen. Wangi-wangian. Nabi Muhammad itu seneng wangi-wangi. Karena beliau sendiri semerbak wangi. Tanpa parfum pun wangi. Itu Nabi Muhammad. Keringatnya wangi. Tidak seperti keringatnya Bidin. Keringatnya Bidin wangi dingin, ya, wangi dingin. Apalagi kalau sudah perempuan nggak mandi 2 hari, sambune orang genah-genah ngono kae. Ya. Nabi Muhammad wangi, keringatnya wangi. Memang ada yang menyaksikan, membuktikan ada. Ummu Sulaim, ibunya Anas. Anas bin Malik apa Malik bin Anas. Ummu Sulaim itu Nabi Muhammad itu sering mampir gitu ke rumahnya Ummu Sulaim. Suatu hari tertidur di situ. Orang tertidur kan biasanya keringetan ya. Ya apa? Kayak kalian ngantuk di kelas kayak gitu tuh, bobyos keringetnya. Tidur capek, tidurnya orang sampai sebentar aja lelas, angker itu keringetan. Nabi Muhammad itu keringetan. Keringetnya sampai netes. Sayang. Keringet Nabi netes itu sayang. Ummu Sulaim ngambil mangkok. Ngambil mangkok ditaruh di bawahnya atau pas di tempat netesnya keringet. Dan ternyata di luar dugaan keringet Nabi itu wangi. Wangi luar biasa. Kalau orang pakai parfum itu kan di baju, ya kan? Di baju, di kaos, di tangan. Nabi Muhammad keringetnya ya wangi. Masya Allah. Nabi Muhammad, Nabi Muhammad, Nabi kita, ya kan? Kita ini umat Nabi. Ati buang yang wangi. Wan nisa wong wadon. Wan nisa ulan wong wadon. Wa ju'ilat qurratu aini fi shalah. Lan didadekake qurratu aini antenge peninggal moto ingsun iku fi shalah ing dalem shalat. Qurratu aini antenge moto ingsun, peninggal moto ingsun fi shalah ing dalem shalat. 3 perkara Nabi Muhammad. Satu, senang wangi-wangi. Yang kedua, perempuan maksud Nabi Muhammad perempuan dibuat senang kepada apa di hati Nabi itu. Nabi Muhammad itu sayang, ya, karena zaman itu perempuan itu saat Nabi Muhammad dilahirkan di kota Mekah, perempuan itu tidak berharga seperti barang tidak berharga, lebih baik punya wedus daripada punya anak perempuan. Orang Mekah itu begitu. Lebih baik punya apa? Lebih baik punya kambing atau punya sapi atau punya onta atau punya kucing nih, peliharaan kucing dibanding punya anak perempuan. Aib. Punya anak perempuan itu aib, malu. Di masyarakat itu dilecehkan kalau punya anak perempuan. Apa? Sebab karena perempuan dianggap tidak bisa apa-apa. Bikin ruwet hidup saja. Lebih baik mati daripada hidup bikin malu. Padahal perempuan ya anak perempuan pintar isa-isa,
pinter sapu-sapu, ya. Zaman itu belum lasak, nggak kayak perempuan zaman no lasak ya kan. Wajar kalau misalnya, "Duh, sih aku." Nah, ini wajar. Kalau dulu nurut-nurut perempuan, itu pun merasa malu, dianggap tidak bisa apa-apa, tidak bisa berburu, tidak bisa perang, tidak bisa diajak berperang. Maka Nabi Muhammad, nah, siapa yang begitu? Siapa yang melakukan kayak gitu? Sahabat Nabi siapa? Umar bin Khattab. Ya Allah, wa wa'dal banat, memendem anak perempuan hidup-hidup. Ya Allah. Anak perempuan, Nabi nggak punya anak perempuan. Ya, bayangin. Astagfirullah. Itu punya anak perempuan malah dipendam hidup-hidup. Aduh, makhluk yang lemah, halus perangainya, kok dipendem urip-urip oleh mentolong. Umar bin Khattab saat itu kalau kelingan itu nangis Umar bin Khattab. Tapi kalau ingat bikin patung dari roti, disembah, habis disembah dimakan, ketawa Umar. Senyum-senyum sendiri. Kenapa ya Umar? Saya lihat engkau nangis, terseduh-seduh sendiri. Habis itu senyum-senyum sendiri. Ya, saya ini nangis kalau ingat masa lalu saya zaman jahiliyah, tenan jahiliyah banget. Mosok dua anak wedok kok tak pendem urip-urip, ya Allah, ayah teriak-teriak, hidup-hidup, hidup he, dipendem hidup-hidup ya. Innalillahi. Terus kalau ingat bikin roti dibentuk patung, habis itu disembah-sembah, habis itu dimakan, ketawa umat. Memang jahil, jahil. Baik, wa ju'ilat lan didadekake qurratu aini antenge peninggal moto ingsun iku fi sholat ing dalem sholat. Wa hadhil khisal, wa hadhi utawi iki pira-pira perkara allati kang waqa'at, allati kang waqa'at tumiba apa allati li Rasulillahi maring Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laisat laisat iku laisat ora ono apa allati minad dunya saking dunya fi syai'in ing dalam suwiji. Li anna kullama li anna krono setuhune kulla saben-saben ma saben-saben perkara saben-saben perkara li anna kullama kana ono apa ma lillahi ta'ala kedua Allah ta'ala iku laisa ora ono apa ma minad dunya iku saking dunya kalladzi koyo barang kang labudha mesti minhu saking ma labudha ora kena ora maknahu mesti labudha mesti minhu saking ma minal kut nyatane saking panganan penguatan nyatane saking panganan kang mikuati memberikan kekuatan wal maskani panggonan wal malbasilan penganggo pakaian kamakola kaya oleh ngucap ingma sopo asyekh Khalil Ar-Rasyid fil majalisir ra'iqati ing dalam kitab al-majalis ar-ra'iqah wa kana lan ono iku ma'ahu sertane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam sopo ashabuhu piro-piro sahabate Kanjeng Nabi radhiyallahu anhum muga-muga ridho sapa Allah anhum maring sahabat julusan
hale julusan podo lungguh sapa sahabat. Faqala mongko dawuh sapa Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu radhiyallahu ta'ala anhu. Shaddaqta ya Rasulullah. Benar Tuhan ya Rasulullah. Ini ceritanya sedang sedang ngobrol, sharing-sharing, sharing-sharing ketika kumpul-kumpul sahabat besar, reuni atau kumpul bareng, kebetulan di situ lengkap. Rasulullah didampingi para sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan didatangi malaikat Jibril nanti ya. Itu sharing-sharing, ngobrol-ngobrol. Nabi Muhammad mengatakan hubbiba ilayya salasa tib wangen-wangen an-nisa wong wadon. Wong wadon maksudnya bukan Nabi itu seneng wong wedok. Maksudnya itu tadi sayang sama perempuan, karena ketika wafat pun Nabi Muhammad mengucapkan an-nisa. Ya, berat rasanya meninggalkan wong wedok karena memang perempuan itu imadul bilad. Tiangnya agama. Tiangnya negara. Rusak wong wedok, rusak negara. Terus juga perempuan itu madrasatul ula. Ya, sekolah pertama untuk anak-anak. Pengen dua anak soleh, pengen dua anak sing bagus-bagus, ibunya nih yang harus mengawali bagus. Gitu. Toyib. 3 tadi ya, awala ati wasani an-nisa wasalith wa ju'ilat qurratu aini fis shalah. Tidak diake anteng peninggal moto ingsun ing dalam sholat. Nanti kalau sudah sholat itu sudah rasanya sudah di alam lain, gitu maksudnya. Ya, ada musibah masuk musola sholat. Ada musibah apa, gempa bumi atau angin ribut, Nabi Muhammad masuk ke dalam musola sholat. Gitu. Kemudian sahabat Abu Bakar mengatakan shaddaqta ya Rasulullah. Benar Tuhan ya Rasulullah. Shaddaqta benar Tuhan ya Rasulullah. Benar panjenengan ya Rasulullah. Terus apa dari Abu Bakar? Wa hubbiba ilayya, di landen senengake maring ingsun. Wa hubbiba ilayya landen demenake ilayya maring ingsun minat dunya saking dunya. Ayat tegese mimma saking barang kang kana ono apa ma iku baina samawati ing dalam antarane langit, piro-piro langit wal ardi lan bumi. Jadi dari seluruh benda-benda atau dunia, langit dan bumi, pokoknya alam semesta ini, 3 perkara. Salasun hubbiba ilayya, den senengi maring ingsun telu. Apa telu? Apa salasun telu? Rupane an-nadhru ila wajhi Rasulillah. Kalau Abu Bakar yang paling menjadikan keindahan di dunia ini tiada lain, gitu lah ya. An-nadhru ila wajhillah, ila wajhi Rasulillah. Ningal maring perupane Rasulillah. Melihat rupa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau sudah melihat Nabi itu masalah selesai. Bukan maksudnya selesai, hilang sesaat. Kesedihan, kegalauan dunia, kalau sudah melihat Nabi Muhammad itu ngelindih, mahabbah kepada Nabi itu mengalahkan lain-lainnya. Itu sejak awal. Kalau Abu Bakar ini memang dari awal Nabi Abu Bakar itu sudah sudah punya firasat mungkin ya. Sejak berkawan, dari kecil, dari remaja, muda, Abu Bakar itu tahu siapa Nabi
Muhammad, perangainya seperti Atana Muhammad itu tahu. Sehingga senang persahabatan yang kuat itu sudah terjalin sejak awal. Sampai Abu Bakar ketika Nabi Muhammad jadi nabi dan dakwah. Nah, Abu Bakar masuk Islam. Kemudian Abu Bakar mendakwahkan kepada sahabat kawan-kawannya di Mekah. Apa yang terjadi? Abu Bakar dibully, dipukuli sampai bonyok, sampai pingsan. Berhari-hari terbaring di rumah. Badannya sakit semua, remuk, rasanya remuk, biru-biru, lebam, bonyok. Abu Bakar. Enggak siuman-siuman. Ibunya nangis-nangis saja. Waktu itu ibunya masih belum masuk Islam. Ibunya nangis-nangis sampai sumpah-sumpah, awas. Saudaranya Abu Bakar, kalau Abu Bakar mati, tak cari orang yang mukul Abu Bakar. Balas dendam, nyawa bayar nyawa. Diobati. Ayo dengarkan sini. Teman-teman. Diobati, diseka sampai sembuh. Udah sembuh? Siuman Abu Bakar apa coba? Kalimat pertama yang keluar dari mulut Abu Bakar. Bagaimana keadaan Rasulullah? Apa enggak jengkel ibunya? Diobati di rumah tenanan, giliran siuman, malah yang ditanyakan Rasulullah. Baru sadar. Itu kan berarti memang hatinya itu dipenuhi dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu hari Abu Bakar mau pergi ke Syam berdagang. Abu Bakar bilang, ya Muhammad, waktu itu masih belum jadi nabi. Ya Muhammad, aku besok mau merantau, mau dagang. Kemana Habib? Oh kok Habib? Kemana ya Abu Bakar? Habib Fadilah, ya Habib Fadilah. Kesam, wahai Muhammad. Mau nitip apa? Ya, nitip selamat sajalah. Semoga perjalanan kamu pulang pergi nggak ada kendala apa-apa. Ya, amin. Berangkat Abu Bakar. Berangkat Abu Bakar dengan meninggalkan Rasulullah itu tentu dengan peninggalan yang berat. Dengan meninggalkan Rasul itu rasa hati ini berat meninggalkan. Karena kesam itu paling tidak sebulan, 2 bulan, atau tiga bulan. Waktu itu Nabi Muhammad hampir akan diangkat menjadi nabi. Sampai di Syam, Abu Bakar mimpi. Dalam mimpi itu membuat Abu Bakar ini galau. Apa Desi? Kenapa sih ini pada ngobrol sendiri? Ini yang ngobrol berdiri perempuan. Gak enak dilihat, lebih baik di luar sana ngobrol. Ini kelihatan sama Abi. Dalam mimpinya itu Abu Bakar membuat Abu Bakar terkejut, terbangun di malam hari, gelisah. Mimpinya itu ketemu Nabi Muhammad. Dalam mimpi itu ketemu Nabi Muhammad. Terus anehnya, Nabi Muhammad kan kawan. Hari-hari ketemu. Kenapa dalam mimpi itu membuat Abu Bakar itu gelisah, galau, campur dengan kerinduan yang sangat. Gak betah Abu Bakar bisnis hari itu. Pergilah dia ke pendeta. Rahib. Nanyain persoalan ini. Nanya, ya Rahib, saya mimpi ketemu sama Muhammad dengan wajah yang bercahaya. Dia itu kawan saya. Tapi kenapa saya kok jadi rindu yang sangat begini ya? Siapa nama kawannya? Muhammad. Muhammad. Wah, dibuka dalam kitab. Ini banget nih. Ahmad, Muhammad dari bangsa Arab. Wah, anak muda. Gimana? Kata Abu Bakar. Ketahuilah, kawan kamu itu adalah Nabi akhir zaman. Ini tercatat dalam kitab-kitab saya.
dari bangsa Arab, keturunan Ismail. Kamu nanti, ini prediksi saya, akan menjadi pelindungnya, pembantunya, dan kawan sahabat dalam perjuangannya. Kamu nanti akan mengalami masa-masa sulit, dibully, diancam, difitnah, diusir dari negara kamu. Sampaikan salam saya sama sahabat kamu ya. Saya beriman tidak ada Tuhan selain Allah dan bersaksi bahwa kamanmu siapa namanya? Muhammad itu adalah utusan Allah. Wah, masa sih Rahib? Iya. Ya. Waduh, kalau gitu saya cepat pulang lah. Saya udah nggak tahan. Pengen ketemu kawan saya itu. Pulang Abu Bakar. Di perjalanan, Nabi Muhammad itu sudah nunggu di tempat kemarin. Nabi Muhammad sudah nunggu kedatangan Abu Bakar. Ketika sampai ketemu dengan Nabi Muhammad itu ya senang. Senang, tapi lupa dengan mimpinya. Lupa dengan mimpinya. Ditegur sama Nabi Muhammad. Wahai sahabat, apakah kamu lupa dengan mimpimu? Terkejut Abu Bakar ya. Kok bisa saya lupa? Karena melihat indahnya wajah Nabi, lupa mimpi. Dan yang mengingatkan itu adalah Nabi Muhammad sendiri. Di situ Abu Bakar menangis. Ingat pesan rahib tadi bahwa Muhammad itu adalah Nabi utusan Allah. Jadi Abu Bakar tidak ada lain yang paling didemeni di dunia ini adalah an-nadhru ila wajhi Rasulillah. Ningal maring rupane Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa infaqu mali ala Rasulillah. Wa infaqulan nginfakake. Wa infaqulan nafaqohake mali bondo dunya ingsun ala Rasulillah ing atase Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa antakuna ibnati tahta Rasulillah. Wa antakuna lan yento ono sapa ibnati putri wedok ingsun iku tahta ing dalem ngisore Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. 3 hal yang menyenangkan Abu Bakar di dunia ini. Satu adalah melihat rupa wajahnya Nabi Muhammad. Yang kedua, senang kalau Abu Bakar punya harta itu diinfakkan langsung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Walaupun infaknya kepada perorangan, ya, ini bahasanya kepada Nabi, bukan kepada agama. Kepada Nabi. Karena tahu Nabi Muhammad itu adalah jelas hidupnya adalah untuk agama. Yang ketiga, Abu Bakar senang punya anak dipek bojo karo Kanjeng Nabi. Hubungan itu lebih tambah dekat lagi menjadi morotuo karo mantu, ya kan? Menjadi mertua dan menantu. Gitu. Anak perempuan yang bernama siapa? Siti Aisyah itu berada di bawah kepemimpinan dalam keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala mongko dawuh sapa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Shaddaqta ya Abu Bakar." Bener jenengan. Bener awakmu Abu Bakar, sama kawan begitu ya. Bener we Abu Bakar. Wa hubbiba ilayya wa hubbiba lan den demenake dan den senengake ilayya maring ingsun minad dunya saking dunya. Iku salasun tel. Rupane al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Al-amru merintah bil ma'ruf kelawan bagus wan nahyu lan nyegah 'anil munkari saking perkara kang mungkar kang salah. Umar begitu, Umar senangnya begitu. Senangnya Umar adalah amar ma'ruf nahi mungkar.
Wathaubul khalaqu wathaubul khalaqu bi fathatain khalaqu ay al bali lan wathaub wathaub lan pakaian al khalaq kang amoh bi fathatain ay al bali kang amoh. Umar itu seneng make pakaian yang amoh, banyak tambalan. Umar bin Khattab seneng. Orang seneng, selera, mau disalahkan gimana? Iya kan? Namanya selera, senengnya begitu. Tentu senengnya orang-orang beriman itu punya alasan. Ya, semua yang dilakukannya itu ya, karena Allah dan untuk menjaga hati, menjaga dirinya dari kesalahan batin ya. Jadi Umar bin Khattab senengnya pakai baju tambalan. Ruya dan riwayatake annahu stune kelakuan kana ono fi jubbatihi iku ing dalem jubai Umar. Ati sana. Yang jauh yang mana? Oh, tembak. Oh, Fi jubatihi iku ing dalam jubai Umar arbaun apa? Arba'a asyrota rok'atan pakai qaf, rok'atan. Arba'a asyrota rok'atan. Ono iku ing dalam jubai Umar bin Khattab iku opo arba'a asyrota 14 rok'atan tambalan. Ono piro? 14 tambalan. Faqala Utsman. Oleh kola ngucap dawuh sapa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, sadaqta ya Umar. Bener kowe. Umar. Bener jenengan Umar. Wa hubbiba ilayya lan den senengake maring ingsun. Patih. Wa hubbiba lan den senengake maring ingsun. Minad dunya saking dunya. Opo? Salafun telu. Rupane isba'ul ji'ani. Gawe wareg maring wong kang kelaparan, wong kang luwe. Isba aweh mangan maring wong kang luwe. Wakis watul uryan lan nyandangi wong kang wudo. Aweh pakaian maring wong kang wudo. Ya ora wudo blecet, mbayang wudo blecet. Ya. Ya nganggo kathok. Li andal insan mahalul kathok. Pakai celana, pakai kain sarung gitu untuk menutupi kemaluannya. Kasihan Umar sama orang Utsman bin Affan sama orang seperti itu. Dibelikan pakaian banyak-banyak, dibagikan kepada mereka. Tutupi ya auratmu ini. Alon itu cakot, kiri kapok. Wa kiswatul uryan wa tilawatul qur'ani lan maca Qur'an. Senengane Utsman bin Affan ku maca Qur'an. Ruwiya den riwayatake opo annahu setuhune kelakuan annahu setuhune Utsman iku khotamal Qur'ana ngatamake Qur'an fi rakaataini fil lail. Fi rakaataini ing dalam rong rakaat fil laili ing dalam waktu bengi. Ing dalam waktu bengi. Salat 2 rakaat ini mesti salat sunnah. Ya, salat sunnah bukan salat isya.
waktu bengi sedurunge fajar, 2 rakaat. 1 rakaat juz 1 sampai juz 15. Ya. Rakaat kedua 16 sampai juz 30 selesai. 2 rakaat khatam Quran. Kayak apa kemengnya itu kan. Tapi kalau apalagi sahabat Nabi, wali-wali Allah hanya bisa melipat bumi, bisa apa namanya? Melipat bumi dan menyingkat waktu. Menyingkat waktu. Perjalanan yang harusnya ditempuh dalam waktu setengah hari, itu hanya ditempuh dalam waktu 1 jam. Bukan masuk lorong waktu, enggak, biasa. Biasa, supir itu ya merasa memang. Dari Tasikmalaya Jakarta, itu jauh. Ya, hampir setengah hari. Hampir, perjalanan dulu. Siapa yang naik di belakang? Gus Dur. Naik mobil biasa. Gus Dur bilang, ayo Fir, cepat kita berangkat. Waktu itu jam 12, setengah 12. Duhur di Jawa itu jam 12 seperempat. Jam 11 sampai jam 12 seperempat. Jam 11 acara selesai, Gus Dur bilang, saya harus sholat jamaah di Jakarta. Saya harus sholat duhur di Jakarta, nanti habis itu ada pertemuan lagi. Gitu. Wah, mana bisa Gus? Kita sampai sana berarti nanti asar ini. Ayolah berangkat, bismillah. Berangkat, naik mobil. Ya mobil itu nggak terbang, mobil itu nggak laju, biasa. Ya, dan melewati ya jalan-jalan semua yang semestinya dilewati. Bukan masuk lorong waktu nyegat jalan, enggak. Ya, biasa, perjalanan kecepatan biasa. Sampai di Jakarta, tengok jam, astagfirullahaladzim. Belum zuhur. Belum zuhur. Mana? Tadi berangkat jam 11. Sampai sini jam 12 lewat, sedikit lagi zuhur. Memang janjinya Gus Dur apa? Saya nanti sholat jamaah di Jakarta. Mustahil. Ini kodek-kodek supirnya ini. Aneh ini. Harusnya perhitungannya 3 jam sampai 4 jam. Berangkat jam 11, 12, 1, 2. Jam 2 paling tidak nyampe ke Jakarta. Atau malah jam 3. Tasik loh. Bandung lebih dekat. Ini Tasik kok nggak jauh masih. Ya, jalannya nggak ada jalan tol dari Tasik ke Jakarta. Nanti Bandung baru ada. Coba gimana tuh? Ya, yang harusnya ditempuh setengah hari hanya ditempuh 1 jam. Itu rahasia kekasih Allah ya. Tilawatul Quran sama siapa? Osman bin Affan. Mungkin bacanya murattal. Tapi seolah-olah waktu ini ditahan. Ditahan untuk bergerak, seolah-olah jam itu berhenti bergerak. Nah, kalau Sayyidina Ali apa? Sayyidina Ali waktu itu ketika terjadi pemberontakan orang-orang Khawarij. Sayyidina Ali, oh bukan Khawarij ya. Jadi ada sekelompok orang yang bangkang kayak gitu. Nggak ada yang bisa menasehat. Akhirnya waktu itu sebelum asar, Ali izin sama Rasul. Ya Rasulullah, saya izin. Saya nemui orang-orang itu dulu. Saya mau mendebat mereka, memahamkan mereka supaya sadar. Ya. Akhirnya berangkat Ali menemui kelompok orang itu. Itu terjadi perdebatan, terjadi obrolan menjelang asar. Itu waktu asar karena Ali nggak mau ketinggalan sholat jamaah. Ya, Khalid juga pengen menyadarkan orang ini. Itu seolah-olah matahari asar itu tertahan. Mandek. Padahal obrolan Ali sama mereka ini ya lama. Setelah selesai Ali pulang kembali ke gabung ke pasukan Nabi, baru kemudian masuk waktu asar. Ya, itu nggak heran ya kayak gitu ya. Oh iya,
Utsman bin Affan pun membaca Al-Quran dalam 2 rakaat khatam. Faqala Ali, faqala ngucap dawu sapa Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu radhiyallahu anhu wa karrama wajhahu. Shaddaqta ya Utsman. Bener, bener awakmu ya Utsman. Wa hubbiba ilayya. Lan den senengake maring ingsun minad dunya saking dunya. Apa? Salasun telu. Rupane al khidmatu lidhaif. Ngeladeni maring tamu. Jadi kalau ada tamu, Ali bin Abi Thalib ini bubuh ngeladeni tamu, menyenangkan tamu. Karena itu menjadi bukti keimanan. Maka yu'minu billah wal yaumil akhir fal yukrim jaroh. Fala yu'di jaroh. Fal yukrim doefahu. Ikramud duyu. Itu menjadi indikasi bukti keimanan seseorang. Mengaku beriman, ada tamu ditelantarkan, diragukan keimanan. Ya, tamu siapapun orangnya diterima dulu, dienakkan dulu. Habis itu ditanya butuhnya apa, keperluannya apa. Wassaum fis shaif. Ali bin Abi Thalib itu senang puasa di musim panas. Wah, ini orang-orang kuat nih begini ya. Kalau kuat bagus silahkan. Tapi kalau nggak kuat ya jangan menyakiti diri sendiri. Karena Ali bin Abi Thalib ini orang satria. As-shaum fis shaif. Puasa di musim ini kayak gini nih, bulan puasa Ramadan musim kayak gitu. Panasnya ngentar-ngentar, bingung boleh nggon adem, ya kan? Di mana-mana gobios, keringetan, panas. Ayat fi waktu syiddatil harri. Ayat tegese ing dalam waktu banget panas. Ali malah seneng puasa di musim kayak gitu. Ya kayak kalian, panas. Malah nyesek banyu wudhu. Adem begini tadi. Ayam. Cemen, apa? Wadarbu ay lil a'da. Senang lagi darbu lil a'da. Memukul musuh, menghantam musuh. Itu Ali, senang. Senang bergairah. Orang perang tanding melawan orang besar, pedang berkilat, tajam, orang hebat. Kalau perang tanding, itu mesti yang maju adalah orang-orang yang memiliki kemampuan lebih. Ya nggak? Kalau dalam bahasa hiperbolanya mungkin dia punya ilmu jaduk, ilmu kanuragan yang tinggi. Ali nggak sabar. Kalau pernah perang tanding di perang Khandaq, perang Ahzab. Di mana perang Ahzab? Perang Khandaq di mana? Di Madinah, ya kan? Rasulullah waktu itu sedikit, belum lagi rongrongan orang Yahudi, hasutan orang Yahudi. Akhirnya gimana ini? Pasukan tidak seimbang. Akhirnya ada sahabat Nabi namanya Salman. Siapa? Al-Farisi punya ide, ya Rasul, antara bukit dengan bukit ini yang menjadi akses utama masuk orang luar ke Madinah, kita gali aja, kita buat parit yang lebarnya ini nggak bisa diloncati oleh kuda. Lebar paritnya kuda, ya kan? Loncatannya ya mungkin dari sini ke situ, pintu musola. Ini digali sepanjang antara bukit dengan bukit. Wah, menggalinya itu berbulan-bulan, berhari-hari, berminggu-minggu. Nabi Muhammad itu kerja bakti, roan sama sahabat Madinah ya. Tiap hari menggali parit, menggali tanah, sampai ada kejadian ada satu batu yang tidak bisa dipecahkan dan batu itu ada di tengah-tengah. Sahabat semuanya mencoba, Umar bin Khattab, Abu Bakar, Utsman, Ali, siapa lagi yang kuat-kuat.
Nggak ada yang bisa memecahkan batu. Akhirnya Nabi sendiri yang memecah. Dengan perkul, dengan uh, ahul, dengan ahul. Ahul ini nama kampaknya ini ahul. Dikasih gagang, pentungkan ke batu. Ahul nih ya, nama kampak. Nama apa? Nama palu itu loh ya. Sekali pukul memancarkan cahaya. Cahaya itu menerangi timur dan barat. Sahabat kaget. Apa maknanya Rasul? Agama Islam yang saya bawa suatu saat akan menerangi dunia ini. Akan sampai ke bumi bagian paling timur dan bumi bagian paling barat. Paling timur Indonesia. Sampai nanti ke Indonesia kayak gitu. Insyaallah ya Allah, Kanjeng Nabi Muhammad. Mungkin kita semua diakui umatnya dirindui oleh Nabi. Ah, ketika pasukan sudah datang, ngumpul pasukan kafir di bawah pimpinan Abu Sofyan bin Harb. Siapa? Abu Sofyan bin Harb. Di orang Islam pasang tenda di samping sini. Pokoknya berbaris tapi nunggu. Itu perangnya perang tombak aja, lempar-lemparan tombak, panah kayak gitu ya. Akhirnya kemudian perang tanding. Ada satu orang kesatria Quraisy, tinggi besar. Umurnya umur-umur Abu Thalib. Tuanya nih, tua bisa umur dengan Abu Thalib. Alvira, rambutnya itu udah putih Alvira. Alvira rambutnya sudah Alvira rambutnya sudah putih, jenggotnya udah belang-belang putih. Namanya kalau nggak salah Amru. Amir apa Amru. Orangnya besar. Kekuatannya 50 laki-laki kekuatan. Bandingan perang dia dikeroyok sama 50 laki-laki imbang. Amru ini. Dia bisa meloncati apa itu? Meloncati parit. Satu-satunya yang bisa loncat parit. Terus nantang teriak-teriak. Muhammad, hadapi aku. Satu lawan satu. Pencak dor. Wah, pencak dor. Nek kesatria, maju. Mana kesatria muslim? Keluarkan. Umar mana? Utsman, Abu Bakar mana? Umar ini sudah gerem aja nih. Umar ditantang. Ya, udah meletek aja nih pedang nih. Ditahan sama Nabi. Bukan bagian. Kalau tandingnya sama kamu, merasa terhormat dia. Merasa bangga dia. Karena lawannya seimbang. Jangan. Tenang Umar. Keinginanmu sudah diganjar. Sudah tercatat sebagai amal ibadah di Lauhul Mahfuz. Abu Bakar walaupun lemah, gampang nangis, Abu Bakar itu cengeng. Itu ya udah gerem aja. Agama diinjak-injak, Rasul dihina-hina kayak gitu. Utsman juga sama. Semua sahabat itu udah walaupun hebat orangnya, ya mati nggak apa-apa. Udah gerem saja. Tenang, ada jatah. Ini yang ngadepi anak kecil, anak muda. Ali bin Abi Thalib yang maju. Ali maju. Ini pedang. Zulfiqar. Apa? Zulfiqar dikasih sama Nabi pedang bermata dua. Cabang dua ujungnya dia. Ini. Set. Terus dikasih sorban Nabi warna hitam. Sorban Nabi warna hitam waktu itu dikasihkan ke Ali bin Abi Thalib. Silakan maju. Maju Ali. Cek, cek, cek. Ini seperti siapa? Hasim Khairiyah ya melawan Jam-Jam. Seperti Hasim melawan Jam-Jami. Hasim Khairiyah ya ini dari pihak kafir Quraisy. Jam-Jami ini kayak Ali bin Abi Thalibnya. Wah, merasa terhina si Amr tadi. Lah, bocah cilik, bocah wingi sore.
Ya Muhammad, nggak ada yang lain itu. Kok saya ngadepi anak kecil? Inilah anaknya kawan saya, kayak gitu. Anaknya kawan, aduh saya merasa terhina ini dilawan bocah cilik. Menang nggak bangga, kalah apalah. Kalau saya menang lawan bocah cilik, nggak bangga saya. Anak kecil, ya kan? Kalau saya kalah, malu banget, ya. Nggak ada yang lain. Ya, selain yang lain kan itu Umar mana Umar jagoan tukang gulat tuh mana? Umar bin Khattab itu tukang gulat. Di mana ada perkumpulan ramai di pasar, Umar masih begini meteng-teng. Siapa yang kuat maju? Wah, dirubung, botoan, waktu botoan, taruhan, kumpulkan duit. Kayak gitu. Itu Umar dan selalu menang. Umar bin Khattab. Doa akhirnya kata Ali apa ya? Pokoknya dia si Amr ini, Ali, pulanglah, balik. Malu saya ngelawan kamu itu. Kamu tuh anak saudara saya, anak kawan saya Abu Thalib. Kamu nggak sepadan dengan saya. Saya nggak mau melukai anak kecil. Apa kata Ali? Saya mau membunuh kamu, memecahkan kepala kamu. Begitu jawaban Ali. Ya marah Amr. Cak cilik, lonjak. Oke, terpancing emosi. Oke kalau begitu, ayo angkat pedang. Pedang Zulfikar. Wah, dilihat oleh pasukan kafir di sebelah sana parit. Orang Islam juga melihat di lokasi umat Islam. Udah melewati parit, terjadi perang tadi. Debu membumbung. Tahu-tahu, ada suara kayak gitu. Ada suara teriakan. Kayak gitu ya. Hening, senyap, menunggu debu turun. Siapa kira-kira yang terluka? Rupanya baju Ali sobek, mengeluarkan darah. Wah, orang kafir udah semangat aja. Sudah teriak-teriak. Ali mulai lagi perang lagi. Sinta, ya, Sinta. Tahu-tahu ada suara, ada suara benturan pedang sama besi. Perang sambil ada teriakan, ada suara bret. Apa yang terjadi? Deg-degan. Siapa yang kena? Siapa yang kena? Siapa yang mati? Semuanya berdiri. Oh, debu turun. Semuanya masih menghunus pedang. Yang musuhnya masih megang pedang. Nah, Ali juga masih megang pedang. Rupanya apa? Betul apa kata Ali tadi? Aku pengen membelah kepala. Memang benar terbelah kepalanya. Dari kepala sampai dada ya. Sama pedang Zulfikar. Ini besi itu. Helm besi. Baju apa namanya? Baju karet. Bajunya juga baju besi. Itu sobek semua. Belah. Seneng kali kayak gitu, kalau memang jiwanya jiwa kesatria, membela agama dengan seperti itu, bahagia, bangga, ya. Oh, itu Ali bin Abi Thalib. Apa tadi? Ad-darbu ailil a'da. Mukul lil a'da maring piro-piro musuh bisaifi kelawan pedang. Fabainama fabainalan ing dalem antarane, ya, bainama hinama ketika itu gitu ya. Hum utawi ashab ngandiko saat para sahabat bicara, id jaa tiba-tiba jaa teko sopo Jibril srek, tiba-tiba muncul malaikat Jibril dengan wujud rupa manusia yang ganteng, rambut hitam sangat hitam,
Wajah putih, sangat putih. Wajahnya wajah ganteng, wajah laki-laki yang konon katanya menyerupai sahabat Nabi yang paling ganteng. Siapa? Siapa sahabat Nabi yang paling ganteng? Eh? Ada sahabat Nabi yang paling ganteng. Lupa Abi namanya. Jibril itu menyerupai dia. Tapi yang namanya bukan manusia, tetap nampak perbedaannya ya. Cahayanya itu beda. Gitu. Cahaya itu beda. Apalagi malaikat tercipta dari cahaya. Alaihi salatu wassalam lin Nabi. Maring Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waqala lan waqalang dawuh ngucap sapa malaikat Jibril ay sayyidina Jibril tuan kita Jibril rupane Jibril arsalanillahu arsalani ngutus ingsun sapa Allah tabaraka wa taala maha suci Allah taala lamma nalikane sami angrungu sapa Allah ing maqalatakum ing pengucapane sira kabeh. Ternyata Allah mendengar ya cerita-cerita sharing-sharingnya Nabi dan para sahabat-sahabatnya tentang sesuatu yang paling disukai, yang paling didemeni di dunia ini ya. Allah mengutus malaikat Jibril untuk ikut gabung ngobrol dengan mereka, ngutus wa amaroka lan merentah sapa Allah ka ing sira ya Rasulullah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam antas alim merentah yento antas alani yento takon siro maring ingsun amma saking perkoro kang uhibbu kang seneng atau demen ingsun ing kuntu lamun kuntu ono sopo ingsun iku min ahli dunya saking penduduk dunya menungso maksudnya ya. Jadi Allah mengutus saya ke sini memberitahu engkau ya Rasulullah supaya engkau bertanya kepadaku dengan pertanyaan apa yang kamu suka, yang kamu demeni wahai Jibril kalau kamu menjadi penduduk dunia atau menjadi manusia. Karena Rasulullah disuruh tanya begitu, maka Rasulullah pun bertanya, "Ma tuhib ya Jibril?" Ma tuhib opo tuhibbu demen siro ya Jibril he Jibril ing kunta laman ono sapa sira iku min ahli dunya saking penduduk dunia itu. Faqala dawuh sapa Jibril irsyadud dhallin nuduhake dalan lempeng maring wong kang sesat. Irsyadud dhalin nuduhake wong kang sesat ilat thoriqil mustaqim nuduhake maring dalan kang samsika maring dalan kang maring dalan kang lempeng kang bener. Itu satu. Yang kedua wa mu'anasatul ghuraba wa mu'anasatulan ngaring-ngaringi wong kang ngumbara ngumbara itu musafir pengembara. Kalau ada orang pengembara ngaring-ngaring itu gawe seneng kalau misalnya ada pengembara mampir di rumahnya, nah itu di apa namanya, ada khidmah, ada pelayanan misalnya mengawani, menanyai, ngasih air, ngasih makanan, itu namanya mu'anasah ya, ngaring-ngaringi wong kang ngumbara alqonitina kang padha taat ya maring Allah. Ayat tegese al-muti'ina lillah. Wong kang ngumbara kang taat maring Gusti Allah taala. Al-khosyi'ina kang padha khusyuk lahu maring Allah taala. Itu yang kedua. Jadi yang pertama apa? Irsyadud dhalin. Nih, kalau malaikat jadi penduduk dunia nih, yang paling disenangi oleh malaikat itu adalah menunjukkan orang pada jalan yang benar. Yang kedua,
gawe seneng para musafir, para pengembara. Yang ketiga, wa muawanatu ahlil iyal al-mu'sirin. Ya, wa muawanatu lan nulungi ahlil iyal ing ahlil iyal eh, ya masyarakat kang podo melarat-melarat kabeh. Nolong orang yang tidak mampu. Gitu. Oke ya. Tuh, kemudian terakhir nih, karena ini obrolan Masya Allah, kemesraan yang luar biasa. Manusia ngobrol, datang malaikat, disuruh nanya malaikat, kalau kamu jadi manusia kamu apa senangnya? Sampai Allah sendiri ikut nimbrung, ikut cerita-cerita nih. Terakhir nih ya. Wa qala Jibril alaihi salam, wa qala lan ngucap dawuh sapa Jibril alaihi salam, yuhibbu rabbul izzati jalla jalaluh, yuhibbu demen, yuhibbu seneng sapa rabbul izzah, pangeran kang maha perkasa, jalla agung, opo jalaluhu keagungane, pangeran rabbul izzah, min abidihi saking kawulane pangeran, salasun ing salasa khisalin telu piro-piro perkara. Rupane badzlul istita'at. Badzlul istita'ah masrahake kekuatan. Masrahake kekuatan. Ai i'ta'ul qudrah. I'ta'ul qudrah aweh kekuatan fi ta'atillah ing dalam taat maring Gusti Allah. Artinya menggunakan kekuatan jasmani rohani ini untuk taat kepada Allah Subhanahu, itu seneng. Allah tuh suka dengan yang begitu. Siapa di antara kalian hamba-hamba ini yang mengerahkan segala kekuatan zahir batinnya untuk suatu ketaatan kepada Allah. Allah suka, demen Allah maring wong kaya ngono. Yang kedua, wal buka indan nadam. Wal buka lan nangis indan nadamati nalikane getun indan nadamati nalikane getun ai ala fi'lil ma'asi, ai tegese ingatase gawe maksiat, sudah berbuat salah, terlanjur berbuat maksiat, gawe duraka maring Allah, terus atine ki getun samsika, merasa bersalah samsika. Terus dalam perasaan bersalahnya itu menangis delewer air mata penyesalan, air mata malu, air mata merasa bersalah, air mata merasa hina sudah melakukan perbuatan-perbuatan seperti ini. Allah suka yang begitu. Ya, ada maksiat, ini namanya maksiat yang disenang. Yang disenang ini begini, ya. Maksiat terus digetuni, terus getun terus nangis, jaluk ngapuro ning Gusti Allah. Ya senang. Seperti seorang anak yang melawan orang tua. Salah ya, melawan orang tua. Habis itu dia duduk termenung menyesali perbuatan. Nangis dia terus datang, mak, minta maaf, jaluk ngapuro. Aku terlanjur salah ini. Itu senang orang tua itu ya. Iya le, ngapuro. Gitu. Wasabru indal faqah. Yang ketiga, sabar nalikane melarat. Sabar nalikane melarat ay wujudil hajat. Ay tegese anane hajat. Ketika ada kebutuhan mendesak, nggak bisa memenuhi.
bingung, kelepak-kelepak, mikir, pola, ora iso turu. Besok anak saya harus begini, masuk kuliah, besok harus bayar hutang. Aduh, dari mana? Sabar ya Allah, terus meminta kepada Allah. Allah senang yang begini. Jadi kadang-kadang, ya ada yang saya ceritakan kemarin tentang si Egon gitu ya. Egon ya kemarin. Siapa kemarin? Eh? Oh ya Fathan. Gitu tuh. Di apa namanya? Di prank, di di prank gitu. Allah ngeprank juga ya sama hambanya. Wallahu a'lam. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم كل والبارك في الرحمن وفتحين مصطفى للمقاصد في أمورك الله كآيات أمورك الله كأمورك أمورك الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وأشهد أن محمدا عبدك ورسولك سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والله الموفق إلى أقوم الطريق والسلام عليكم